Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Mari kita Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berbaring tidur, penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Penuhi pikiran kita, tubuh, jiwa, roh kita dikuduskan oleh firman Tuhan. Dikuduskan oleh firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Sebab dunia semakin kacau, saudara. Nanti kalau kita lihat di dalam kitab Daniel, kita baca yang sudah saya terangkan bahwa kitab Daniel berkaitan dengan keadaan zaman akhir. Ya, berkaitan kitab Wahyu semua, karena itu bicara penglihatan nubuatan yang Tuhan karuniakan kepada hambanya Daniel. Supaya kita berhikmat, kita sadar bahwa dunia suatu hari akan lenyap. Tapi hanya kepada orang yang dekat dengan Tuhan ada suatu kekuatan baru. Hanya dekat dengan Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Dia yang agung, Dia yang sempurna, Dia di atas segala-galanya. Hanya kepada Dia kita berharap. Dan mari kita mau dekat sama Tuhan. Tema firman Tuhan nanti kita baca di dalam Daniel pasal 11 ayat 17 sampai 32. Ada kalimat firman Tuhan katakan, tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Tetap kuat di dalam pimpinan Roh Kudus dan bertindak menjadi pelaku firman Tuhan. Biar hari-hari kita menjelang menyongsong kedatangan Tuhan, hidup kita penuh dengan kekuatan Roh Kudus dan firman Tuhan. Membuat kita kuat bersama dengan Yesus. Sesuai dengan pujian yang saya akan sampaikan, saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Hanya dekat dengan Yesus ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru bersama dengan Yesus. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin. Hanya Dia gunung bantuku, hanya Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya, amin, haleluya. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang, amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin. Hanya Dia Yesus gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya, amin, haleluya. Dalam Mazmur 62 2 dan 3 itulah firman Tuhan, amin, haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah bersama Yesus. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat Tuhan. Curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Allah ialah tempat perlindungan kita, amin, haleluya. Hanya Dialah gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan.
segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Yesus yang sangat ku cintai. Hanya kepada Engkau Juru Selamatku, hanya pada Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Yesus Juru Selamatku. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Amin. Sucikan pikiranku Bapa, hatiku dan mulutku, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampuni Bapa semua dosa dan salahku, kuduskanlah hidupku, bawa aku di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya malam hari dan malam yang diberkati Tuhan. Biar hari ini hari kami melangkah bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa, kesalahanku, kelemahanku, ampun. Roh Kudus tuntun hidup kami Bapa, supaya aku melangkah di dalam kebenaran firman kekal sampai selama-lamanya. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba menekmu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua pada Jumat malam hari ini, tanggal 22 September 2023. Kita bersyukur semua karena rahmat anugerah Tuhan. Kita dipelihara sampai detik ini anugerah Tuhan. Biar kita senantiasa kuat di dalam Dia, di dalam kekuatan kuasanya. Seperti dalam Efesus 6 ayat 10, hendaklah kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita merasa aman, tenang, ada sesuatu kekuatan yang dahsyat. Dan firman Tuhan katakan dalam Mazmur 62 dan 3, hanya dekat dengan Tuhan Yesus aku merasa tenang, karena daripadanya keselamatan kita, dan kita tidak akan goyah, karena Yesus menjadi kota benteng kita. Hanya bersama dengan Yesus ada kemuliaan, ada perlindungan yang teguh. Bersama dengan Tuhan kita tampil lebih dari pemenang. Amin. Mari kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau lanjutkan Daniel pasal 11 ayat 17 sampai 32 dengan tema firman Tuhan. Ada ayat mengatakan kalimat, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Mari biar kita mendapat kekuatan dari Tuhan, satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Mari puji Tuhan. Minta maaf kalau ada sesuatu yang belum sempurna penjelasan saya, karena saya sudah katakan bahwa ini melalui online. Lebih bagus kalau onsite, saya bisa menjelaskan secara detail dan waktunya bebas, saudara. Ya, akan menjelaskan kitab Daniel ini memang berkaitan dengan keadaan dunia yang semakin akan menuju kepada kehancurannya. Manusia makin licik, saudara, jahat. Mari kita baca nanti. Ya, kalau itu mari. Nah, nomor 1 Bapak Ibu dengan sikap rendah hati datang membuka hati, tanya kepada Yesus. Ya, saya juga selalu tanya kepada Tuhan dengan membuka hati. Tuhan, tolong berikan penceramkan firman Tuhan dan banyak baca buku supaya demikian kita masa jelas mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan kita melakukannya dengan setia. Amin. Saya mau baca Daniel pasal 11 ayat 17 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang lain itu. Ia akan mengadakan persetujuan dengan dia, dan seorang putrinya diberikannya kepadanya
untuk menghancurkan kerajaan itu. Tetapi maksudnya itu tidak akan berhasil dan tidak akan menguntungkannya. Nah, dikatakan di sini, kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang lain itu. Siapa nih saudara? Dan ia akan mengadakan persetujuan dengan dia, dan seorang putrinya diberikan sampai korban, saudara. Ya, putrinya itu siapa? Itu namanya Cleopatra, saudara. Dan siapa nih seorang itu? Itu adalah ambisi Antiochus, Raja Antiochus Agung, yang berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan selatan, saudara. Ya, itu namanya itu. Ya, memang susah di sejarah, saudara. Ambisi daripada Antiochus Agung yang berusaha. Ya, terus berikutnya, dan putri itu ya dikorbankan. Inilah manusia dalam rangka persetujuan, perdamaian, sampai mengorbankan putrinya. Seorang itu kalau ingin mencapai tujuannya, apapun ya akan dikerjakan. Itu gaya dunia. Dan ini semua menunjukkan antikris. Antikris juga sama, saudara. Semua dengan kelicikannya, dengan segala tipu mulisinatnya. Pura-pura. Di sini kan akan mengadakan persetujuan dengan dia. Pura-pura semua itu. Demi mengorbankan semua menuju kehancuran. Sampai putrinya pun dikorbankan, saudara. Ya. Terus berikutnya, lalu ia akan memalingkan mukanya ke tanah-tanah pesisir, dan banyak yang direbutnya. Tapi seorang panglima akan menghentikan penghinaan itu, bahkan akan mengembalikan penghinaan itu kepadanya. Jadi ia tetap itu dikatakan, ia itu adalah tadi yang saya katakan, Antiochus Agung, ya, memalingkan mukanya dengan segala macam cara. Dan kalau di sana berjumpa seorang panglima akan menghentikan itu, berjumpa dengan jenderal yang namanya Jenderal Scipio Asiakus, itu agak susah namanya ya. Scipio Asiakus, ya, ini jenderal. Dia menghentikan. Jadi niat-niat jahat apapun pasti Tuhan Maha tahu. Karena Tuhan lihat hati. Sesuai dengan firman Tuhan Yeremia pasal 17 ayat 10. Tuhan melihat hati. Maka pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Karena nanti keadaan dunia akan hancur. Dengan segala macam cara orang-orang jahat itu, antikris, fasik, akan membinasakan. Memang ini firman Tuhan berkata di dalam Matius 25:14 kemarin saya bacakan, ya. Pembinasa keji akan terjadi di tempat yang kudus. Kita banyak mengalami masa-masa kesulitan. Berikutnya saya mau baca spesial saya sampai ayat 32. Saya mau baca dulu, ya. Nanti akan saya jelaskan supaya jelas Bapak Ibu. Ya. Sesudah itu ia akan memalingkan mukanya ke kota benteng di negerinya sendiri, tapi ia tidak akan tergelincir dan jatuh, tidak ketemu lagi. Jadi dia nih ya, sehingga akan gagal, semua akan jatuh tergelincir. Menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak menjalani bagian yang terindah dari kerajaan itu. Tapi berapa dari kemudian ia akan binasakan, bukan oleh kemarahan atau peperangan. Menggantikan dia akan muncul seorang hina yang tidak memperoleh martabat raja, tapi dengan tak disangka-sangka ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan yang licin. Itu namanya orang itu mengerasa hina, saudara, ya, yang pura-pura bertindak sebagai pemungut pajak semua, ya, yaitu namanya Seleucus 4, ya, atau disebut Pelopator, ya, itu nama orangnya. Itu saya di dalam Alkitab tidak disebut, saudara. Saya baca dalam kitab sejarah, ya. Jadi kitab Daniel itu harus dikaitkan dengan kitab sejarah supaya jelas ini. Karena Alkitab katakan kalau semua ditulis kitab sejarah satu persatu, wow, tidak cukup saudara satu kitab ini. Nah, ini hanya supaya kita tahu inilah nama orang-orangnya, ya. Jadi saudara tidak perlu menghafal, tapi yang penting kita tahu ini taktik daripada antikris. Ini berkaitan dengan antikris, saudara. Karena kitab Daniel ini kan kata firman Tuhan bahwa ini Tuhan sudah menyatakan dalam zaman dahulu dan nanti akan terjadi. Karena peristiwa-peristiwa ini terjadi sampai saat ini dengan kelicikannya. Semua lihat ini. Saya mau lanjutkan, ya. Seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya, dihancurkan. Bahkan juga seorang raja perjanjian, ada 22. Raja perjanjian itu imam besar. Jadi orang Kristen termasuk para hamba Tuhan pun nanti akan mengalami kesulitan. Maka pentingnya di sini kita harus selalu dekat dengan Tuhan supaya kita andalkan Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak mampu, saudara, tidak mampu. Ya, maka pentingnya kita senantiasa mau andalkan bersama dengan Tuhan. Berikutnya saya mau baca. Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang. Nah ini, saudara. Semua dunia ini akan melakukan curang. Orang fasik, antikris berlaku curang. Dan ia akan maju serta menjadi berkuasa meskipun sedikit orang-orangnya.
Memang nggak banyak saudara, antikris ini. Tapi nanti akan terjadi peperangan saudara ya. Memang luar biasa keadaan dunia yang akan datang ini. Dengan tak disangka-sangka, ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dan negeri itu. Dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapak dan nenek moyangnya. Yakni menghamburkan rampasan dan jaran dan harta di antara orang-orang, juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng, yang membuat siasat, tapi hanya untuk sementara waktu. Membuat siasat dan tempat yang subur ini daerah Israel, saudara, tanah perjanjian, bahwa memang masa-masa Israel nanti akan terjadi kesulitan, akan terjadi peperangan, saudara. Ya, ini firman Tuhan. Nanti tinggal waktunya kita lihat. Ya, terus berikutnya, kekuatan dan keberanian yang akan ditujukannya melawan Raja Negeri Selatan dengan memakai tentara yang besar. Dan walaupun Raja Negeri Selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat, ia tidak akan dapat bertahan sebab akan diberikan siasat terhadap dia. Dunia saat ini sudah makin jauh. Dunia akan terjadi peperangan. Contoh Ukraina, Rusia peperangan melawan NATO. Ini akan terjadi peperangan. Negara yang besar itu negara-negara Eropa, ya, NATO segala macam, 10 negara Eropa, semua akan digenapi firman Tuhan, ya. Dan orang-orang akan makan dari santapannya, akan menentukannya, tentara akan hanyut, dan banyak orangnya akan tewas. Banyak orang nanti akan tewas mati sesuai dengan kitab Wahyu, saudara. Ya. Dan kuda raja itu bermaksud jahat, dan sedang mereka duduk bersama pada satu meja. Mereka akan saling membohongi, tapi hal itu tidak akan berhasil, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu ditetapkan. Keadaan saat ini sudah memasukkan akhir zaman, ya, dan akan terjadi saling bohong-bohong, ya, semua dengan tipu muslihat. Ini semua berkaitan dengan keadaan akhir zaman saat ini, ya. Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta, dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus, dan itu dilakukannya lalu pulang ke negerinya. Perjanjian kudus itulah firman Tuhan, perjanjian Taurat antara bangsa Israel dengan Tuhan, dikaitkan dengan kehidupan kita. Firman Tuhan ada perjanjian kudus. Semua akan melawan firman Tuhan. Orang fasik melawan firman Tuhan. Berikutnya semua baca sampai ayat 32. Pada waktu yang ditetapkan, ia akan memasuki para pula negeri selatan. Tetapi kali kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama. Karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia, sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulang ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus, dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka meninggalkan perjanjian kudus. Lihat ini, firman Allah akan dilawan. Termasuk orang-orang anak Tuhan yang cinta Tuhan akan mengalami kesulitan. Seperti dalam Alkitab katakan dalam 2 Timotius, bahwa orang beribadah kepada Tuhan itu akan mengalami aniaya, kesulitan-kesulitan, sudah. Ya, ayat 31. Tentaranya akan muncul, mereka menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membina. Amin. Semua menjelang hari zaman kedatangan Tuhan sudah tidak lagi, saya sudah katakan tadi, ada kekejian, pembinasa keji akan mengalami bagi orang-orang Kristen anak Tuhan. Siap, saudara. Saat ini sudah terjadi, saudara. Rumah ibadah dipersulit, tidak boleh ibadah. Ini firman Allah digenapi, saudara. Dan terusnya, saya mau bacakan ayat 32 yang terakhir. Dan orang-orang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata licin. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Coba, saudara, sampai murtad sesuai dengan firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 10. Nanti banyak orang akan murtad, saudara. Persis apa yang dinubuatkan oleh Daniel itu Alkitab sudah tertulis. Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah, ini firman Allah digenapi. Tapi orang yang bersama dengan Tuhan akan tetap kuat. Seperti saya mau baca ayat sebagai terakhir dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 sebagai terakhir, supaya memberikan buat kita semua. Saya mau baca Yesaya 40 31. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Maka pentingnya kita hiduplah bersama dengan Tuhan. Firman Allah tadi sudah dikatakan, menjelang kedatangan banyak terjadi peperangan, terjadi murtad, saling bohong, saling tipu. Semua itulah keadaan akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Tapi yang penting, mari kita semua, kita mau andalkan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan katakan tadi dalam Yesaya 40 31, orang-orang menanti-nantikan Tuhan, yang selalu andalkan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka sumpah raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya bersama firman dan Roh Kudus.
biar Roh Kudus senantiasa bersama kita. Andalkan Tuhan dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Katakan tadi, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kuat di dalam kekuatan Roh Kudus. Dan bertindak, lakukan firman Allah dengan setia. Sehingga hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus, aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala ketenangan hatiku, keselamatan. Amin. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus, kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Haleluya. Hanya dekat, andalkan Tuhan Yesus, aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku, hanya bersama dengan Yesus, kota bentengku. Aku tidak akan goyah bersama Yesus. Hanya bersama Yesus kita kuat. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Andalkan Tuhan. Biar hari demi hari kita melangkah keadaan dunia yang semakin kacau, tapi dekatlah dengan Yesus, sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.